salam sejahtera untuk semuanya. Kembali lagi kita di YouTube channel Ramlo Official. Dengan saya Siti Khadijah dan dengan abang kita, Bang Robi. Apa kabar, Bang? Alhamdulillahirabbil alamin. Sehat-sehat. Sehat, ya. Sebelum kita melanjutkan ke channel Ramlo Official ini, baik kiranya untuk teman-teman, sahabat-sahabat Ram, tidak lupa saya memberitahukan untuk terus dukung channel kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Ramlo Official supaya kita tetap semangat untuk membagikan info-info mengenai ilmu pengetahuan tentang hukum. Untuk episode kali ini kita sudah merangkum beberapa pertanyaan dari teman-teman Ramlo Official mengenai bermacam-macam problematika hukum yang ada nih. Ada beberapa pertanyaan nih, Bang. Kita jawab satu-satu mengenai laporan kepolisian. Jadi ada sahabat Ram yang bertanya, Bang, saya mau bertanya nih, saya sudah melapor laporan ke kepolisian Polda Aceh pada tahun 2017. Sampai sekarang perkara ini tidak pernah jalan. Langkah-langkah apa yang ditempuh agar perkara ini berjalan? Gitu, Bang. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada sahabat, rekan-rekan, pemirsa yang setia di channel Ramlo Official, terkhusus bagi sahabat yang bertanya tentang laporan kepolisian di Banda Aceh. Atas pertanyaan tersebut, ini memang banyak terjadi bagi masyarakat yang membuat laporan tapi laporannya sama sekali tidak berjalan. Kalau dilihat dari kasus bapak atau ibu yang bertanya tadi, sahabat Ram, dia buat laporan di kepolisian Polda Nanggor Aceh Darussalam sejak tahun 2017, tapi sampai dengan sekarang belum ada hasil yang signifikan yang diterimanya. Apa langkah-langkahnya? Sebagai pelapor, baiknya membuat surat. Jadi membuat surat secara resmi ditujukan kepada pimpinan di mana dia membuat laporan. Kalau di tingkat Polda, dia buat laporan ke Kapolda atau Direktur Reserse Kriminal Umum, dicekyukan kepada penyidik yang memeriksa perkara. Atau kalau dia buat laporan di tingkat Polres, maka dia tujukan kepada Kapolres atau Kepala Bareskrimnya di tingkat Polres dan ditembuskan kepada penyidik. Suratnya itu isinya secara garis besar mempertanyakan bagaimana tindak lanjut laporan yang telah dia lakukan. Sehingga dari surat ini biasanya penyidik atau pimpinan tempat wilayah dia melapor, baik dia Direktur Reserse Kriminal Umum atau Kapolres, akan membuat dalam bentuk SP2HP. SP2HP ini adalah surat pemberitahuan hasil penyelidikan. Ini langkah pertama yang harus dilakukan sehingga si pelapor dapat mengetahui sampai sejauh mana laporannya berproses. Di dalam hukum ini surat itu penting karena surat-surat adalah salah satu alat bukti. Nilainya lebih kuat ketimbang kita hanya lisan. Kalau lisan kita bertanya tidak memiliki otentikitasnya nggak ada, terus nggak bisa kita buktikan maksudnya. Tapi kalau kita menyurati
ini bisa menjadikan bukti bahwa si pelapor aktif mempertanyakan laporannya. Nah, jadi paling penting tadi itu menyurati. Yang kedua, tetap kita berkomunikasi secara aktif kepada penyidik. Penyidik yang menyidik atau yang menyelidiki laporan kita. Pelapor ini ditekankan penting keaktifan, baik dia selalu berkomunikasi kepada penyidik, termasuk menyampaikan informasi yang benar, yang jelas, yang didukung dengan alat bukti terhadap laporan yang dilaporkannya. Yang kedua, apabila surat-surat yang dia lakukan tidak berbalas pantun atau tidak ada tanggapan dari penyidik atau pimpinan di mana wilayah dia melapor, maka langkah hukumnya adalah membuat laporan ke Propam. Kalau di Polda, maka kita buat laporan ke Propam Polda di mana wilayah tersebut, atau lebih tinggi di satu tingkat di atasnya. Kalau dia buat laporan ke Polda, kita buat laporan ke Propam Mabes Polri. Nah, kira-kira begitu, agar yang bersangkutan nanti diproses. Penyidik akan diproses secara internal oleh kepolisian. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan penyidik dan hambatan, kendala, dan kenapa laporan dari tahun 2017 sampai 2020 belum ada langkah-langkah signifikan yang dilakukan, dan apakah sudah diberikan SP2HP kepada pelapor oleh penyidik. Artinya si pelapor ini punya hak untuk mengetahui sampai sejauh mana proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kalau nanti terbukti ada permainan dari penyidiknya, maka dia akan ditindak secara internal oleh Propam. Kira-kira begitu. Bisa juga dilakukan secara politik. Kita ada dua langkah. Pertama, langkah hukum dan langkah politik. Kalau langkah politik, kita menyurati ke misalnya ke DPR, ke DPRD. Kalau dia di Polda, DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Ya, bisa juga ke Presiden sebagai pimpinan tertinggi di kepolisian, supaya menjadi sorotan secara administrasi dan politik, supaya ada tekanan politik untuk proses laporannya ditindaklanjuti. Kira-kira gitu, Bu Siti. Oke. Baik, berarti kesimpulannya ini ada dua cara ya, Bang? Ya. Yang pertama itu secara hukum, dan yang kedua secara politik. Ya. Secara hukum tadi itu sesuai administrasi yang ada, Ya. melaporkan dengan surat resmi gitu ya, minta tanggapan, istilahnya kayak di follow up lah ke Kapolda atau ke penyidiknya. Kalau yang kedua, kalau udah nggak ada jawaban sama sekali dari langkah hukum, bisa mungkin ke secara politik, menyurati petinggi-petinggi di daerah tersebut gitu ya Bang ya. Kira-kira begitulah langkah-langkah yang bisa kita tempuh supaya upaya hukum yang dilakukan berjalan. Oke, baik. Terima kasih Bang. Ya. Dan terima kasih untuk sahabat RAM yang sudah bertanya mengenai hal ini. Semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan dari sahabat RAM. Terima kasih untuk sahabat RAM yang telah memberikan pertanyaan, dan semoga jawaban dari Bang Robi tadi memberi pencerahan dan ilmu pengetahuan tentang hukum untuk sahabat RAM. Dan sebelum kita akhiri konten hari ini, tidak lupa untuk teman-teman Ramla Official terus dukung channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe Ramla Official. Dan sampai ketemu di channel-channel YouTube selanjutnya dengan pembahasan-pembahasan yang baru mengenai ilmu pengetahuan tentang hukum yang ada di masyarakat. Salam Cakrawala Hukum.